anaknya yang pertama itu yang menggantikan menjadi tanaman besarnya, ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik tentang tanaman pisang, kan bisa nanti belajar di tanaman buah ya, bagaimana mengembangkan pisang, menanam pisang supaya berproduksi dengan baik. Nah, tetapi karena ini pembiakan tanaman, jadi arahnya ke bagaimana mendapatkan bahan tanaman yang relatif seragam. Tapi di sini nanti kita akan belajar keragaman juga ya, relatif seragam, kemudian dalam jumlah yang banyak. Nah, pisang sekarang sudah banyak dikembangkan dengan kutu jaringan. Nah, tapi di sini ada ilustrasi dari Pak Awang bagaimana pisang itu dikembangkan dari anakan. Ini sebagai ilustrasi saja untuk mengantarkan kita kepada pembiakan vegetatif. Ya. Nah, jadi tujuan instruksional umumnya. Jadi setelah mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan aspek biologi, kemudian fisiologi pembiakan tanaman, jadi secara keseluruhan. Jadi mengapa dilakukan pembiakan? Jadi tujuannya apa? Jadi alasan dan tujuannya. Kemudian keuntungannya apa saja kalau dilakukan pembiakan tanaman. Kemudian kerugiannya apa saja kalau kita menggunakan pembiakan vegetatif ini. Kemudian pelaksanaan pembiakan juga harus diketahui. Tentunya pembiakan tanaman berbagai macam cara ya. Jadi nanti di pertemuan setelah UTS kita akan belajar bagaimana tanaman itu dibiakan atau diperbanyak ya. Jadi ada memakai organ khusus, ada yang memakai stek, ada yang disambung juga ada yang sambung pucuk, kemudian ada sambung yang hanya mata tunasnya saja, kemudian ada yang dicangkok misalnya. Nah, itu akan dipelajari nanti setelah UTS, setelah kalian mengenal bagaimana teknik secara generatif dan secara vegetatif ya, mampu melakukan pembiakan, mampu melakukan pembiakan generatif dan vegetatif beberapa jenis tanaman, baik dengan teknik konvensional, jadi di sini konvensional conal propagation, maupun teknik kutu jaringan atau micro propagation. Nah, jadi akan dijelaskan nanti di dalam bagian-bagiannya sebetulnya apa yang akan kalian ikuti dalam mata kuliah ini. Nah, tentunya juga sudah disampaikan ya oleh Pak Awang, tapi Ibu di sini mengingatkan kembali supaya kita tahu apa yang dilakukan. Nah, sebetulnya buku pegangannya adalah Plant Propagation ini ya. Ada dari, kalau bagi yang baca buku yang lama, itu hanya Hartman dan Kester aja. Di sini Hudson Hartman sama Dale Kester. Jadi Hartman dan Kester, tetapi pada edisi ke-6 ini ditambah dengan kutu jaringannya lebih banyak, kemudian teknik-teknik bioteknologinya lebih banyak. Ada Davis dan Jenip ya. Nah, jadi ini sebentar lihat kalau ada mungkin kalau sekarang mudah sekali kan mencari informasi, bisa dilihat dari Google ya seperti apa. Maaf. Jadi di sini cara-caranya ini diperlihatkan bagaimana prinsipnya kalau membiarkan secara generatif ya. Kemudian di sini ada bagaimana secara vegetatif. Nah, tentunya secara vegetatif kita memerlukan struktur khusus untuk tanamannya. Oleh karena itu di bawah greenhouse, kemudian pengairannya dan pemupukannya dilakukan bersamaan, biasanya secara vertigasi. Kemudian dari bab lain juga disampaikan beberapa cara atau alat bagaimana untuk membiarkan ya, bisa dengan stek, itu harus memakai alat-alat seperti ini yang runcing. Kemudian bagaimana menyambung, bagaimana mencangkok, kemudian bagaimana membuat stek. Nah, itu disampaikan juga di sini ya. Kemudian pada bab selanjutnya adalah ini adalah penampilan tanaman di saat kultur in vitro ya. Jadi pada buku yang baru ini banyak menyampaikan secara kultur in vitro. Nah, bisa juga kita lihat di sini plant propagation yang ilustrasinya bagus ya. Plant by plant manual, practical teknik. Jadi ini lebih banyak tekniknya seperti apa. Kalau yang tadi Hartman dan Kester itu
kebanyakan secara ilmiahnya ya, bagaimana bisa terjadi kalus, kemudian bagaimana kalau stek itu bisa berakar, kemudian bagaimana kalau cangkok itu dilakukan, kenapa harus dilakukan cangkok misalnya tidak stek aja, kemudian pada saat penyambungan juga misalnya kenapa ada yang bisa dengan stek penyambungan pucuk misalnya grafting, kenapa ada yang tidak bisa dengan grafting harus dengan okulasi misalnya. Nah, itu diadakan di buku yang tadi. Nah, tetapi di sini ini step by step. Jadi kalau mau melihat silahkan dilihat ini ya. Jadi bagaimana cara melakukan plan propagation ya. Tapi di sini juga misalnya ini ya diberitahukan juga bagaimana secara generatif ya untuk melakukan pembiakan tanaman secara generatif. Nah, di sini mungkin karena tanamannya banyak yang subtropik. Nah, tentunya kita menjadi pengetahuan juga bagi kita ya, bagaimana. Oleh karena itu nanti kalau di praktikum, maka tanaman yang kita buat atau kita pakai adalah memang tanaman-tanaman yang ada di daerah tropika ya. Nah, ini silahkan, ininya dari American Horticulture Society ya. Kita biasanya berkiblat ke sana, ke Amerika ya, untuk bidang hortikultura. Nah, ini pokok bahasan pada saat ini oleh Pak Awang, kecuali kelas Selasa oleh Pak Winarso. Nah, memang bahan dari pembiakan tanam ini karena memang awalnya banyak dilakukan oleh staf dari divisi produksi. Nah, ini yang banyak diketahui oleh Pak Winarso. Misalnya ini organ khusus, kemudian stek, dan sambungan nih awalnya dibuat dari divisi produksi. Ini ibu yang buat nih organ khusus, kemudian stek juga ibu yang buat karena ibu dari divisi produksi tanaman. Kalau Pak Awang itu dari divisi bioteknologi, tapi setelah itu disempurnakan oleh yang lainnya ya. Nah, tapi sayangnya di sini seharusnya kalau Ibu lihat sih Pak Awang seharusnya menyampaikan di sini ya tentang secara ini tentang perkembangan biji, prinsip seleksi benih, kemudian teknik produksi. Nah, sebetulnya yang Ibu pegang khusus adalah biasanya ini organ khusus, kemudian stek, kemudian sambungan di sini ya. Nah, biasanya Ibu yang menyampaikan, tapi karena waktunya Pak Awang bisanya saat itu akhirnya berubah seperti itu, tapi tidak apa-apa. Siapapun yang menyampaikan, kalau misalnya ada kesulitan memahami, bisa diskusi dengan teman-temannya dari kelas paralel yang lainnya, atau bisa ditanyakan juga di WAG-nya, ya. Jadi di sini, ya, ini adalah Ibu yang buat organ khusus, kemudian pembiakan stek, kemudian dengan sambungan. Nah, kalau misalnya ini pembiakan mikro, kemudian organogenesis, kemudian pengakaran aklimatisasi. Nah, dengan kultur jaringan itu biasanya dibuat oleh dosen-dosen dari divisi biotek. Ya, ini sudah jelas ini ada Bu Dewi, DSU, Bu Dini, kemudian Pak Darda ya. Kemudian Bu Mega, nanti kalian akan ketemu dengan Ibu Megayani ya. Itu adalah memang kemampuan atau keahliannya dari biotek ini, organogenesis, embryogenesis, dan lain sebagainya. Nah, tetapi nanti minggu ke-13 kita sudah sampai kepada pembibitan dan pengolahannya. Nah, itu lebih dititik beratkan kepada dosen-dosen di bidang produksi tanaman. Nanti Ibu akan kembali lagi nih pas terakhir ya pada saat pembibitan dan pengelolaannya. Kemudian tentunya di dalam pembibitan itu kita harus mengetahui bagaimana sertifikasinya, bagaimana registrasinya. Tentunya sertifikasi untuk tanaman hasil pembiakan vegetatif akan berbeda dengan tanaman hasil pembiakan generatif. Ya, itu tadi jadwal kira-kira yang akan disampaikan. Ya, jadi di sini pembiakan tanaman, proses menghasilkan tanaman baru dari berbagai sumber. Ya, kalau ini tadi benih ini dari pembiakan generatif, kemudian stek umbi dan pembiakan vegetatif. Nah, jadi kalau secara seksual menggunakan biji hasil
fertilisasi, jadi hasil gabungan dari gamet jantan, dari sebuk sari atau dari polen dengan gamet betina, ya. Nah, jadi itu prosesnya pada bunga. Jadi mulai dari penyerbukan sampai terjadi fertilisasi, ya. Jadi pada saat di dashboard misalnya, kalian semua sudah mempelajari bagaimana bedanya antara penyerbukan atau polinasi, pollination dengan fertilization, ya. Fertilisasi. Nah, jadi itu pembiakan secara seksual. Nanti akan dibahas lebih lanjut juga. Nah, sekarang karena pembiakan tanaman ini termasuk pembiakan secara aseksual, jadi menggunakan bagian tanaman seperti daun. Jadi semua bagian tanaman itu mempunyai totipotensi sel. Jadi setiap sel itu dia kalau diberikan keadaan yang memungkinkan untuk menumbuhkan bagian yang lainnya, maka itu akan menjadi organisme baru, ya. Daun misalnya, kemudian daun banyak yang bisa dibiakan dari daun, ya. Misalnya kalau kebanyakan tanaman hias, ya, tanaman hias misalnya taruhlah begonia misalnya dari daun gitu. Kemudian dari akar ya jelas karena akar itu mempunyai fungsi mengambil bahan-bahan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sehingga bisa menumbuhkan batang, daun, kemudian nanti ada bunga dan buah, ya. Kalau misalnya daun sebelum menumbuhkan akar, maka fungsinya masih di cover atau dilakukan oleh daun ini karena daun ini mempunyai cadangan makanan banyak. Nah, cadangan makanan itu karena ada di dalam daun tersebut. Pada saat daun itu melakukan fotosintesis, maka cadangan makanan itu tertumpu di daun ini. Kemudian batang, batang juga sama. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa dibiakan secara aseksual menggunakan batang, ya. Jadi batangnya kita ambil. Nah, dalam batang juga situ ada cadangan makanan dari fotosintesis yang kita sebut fotosintet. Nah, di situ juga kalau kita melakukan stek misalnya ada stek batang keras dan stek batang muda, kemudian ada stek pucuk. Nah, di bagian pucuk, kemudian yang agak keras, kemudian ada stek batang keras. Misalnya anggur itu pakai yang keras. Nah, itu bagaimana, ya? Kemudian stek pucuk banyak tanaman-tanaman hias memakai stek pucuk karena itu tadi kita mempunyai tanaman itu mempunyai totipotensi sel yang sel-selnya kalau misalnya ditempatkan pada lingkungan yang favorable, maka dia akan menumbuhkan individu baru. Nah, dan jaringan tanaman yang lainnya banyak nanti kita dibahas, ya, pada organ khusus tanaman, kemudian pada reproduksi aseksual yang lainnya pada pertemuan yang mendatang, ya. Nah, tetapi sebelum kita melalui itu, maka Ibu harus menjelaskan dulu tentang bagaimana klon, ya. Jadi yang disebut klon itu tanaman yang diperbanyak melalui pembiakan vegetatif. Jadi kalau misalnya padi hibrida gitu, bukan namanya klon itu karena kalau namanya hibrida itu adalah hasil dari persilangan antara induk yang pertama dan induk yang lainnya. Jadi bukan melalui pembiakan vegetatif. Jadi kadang-kadang kalian kadang lupa bilangnya bahwa itu klon apa. Nah, itu padahal tidak, ya. Nah, dari klon kita akan mengenal kultivar. Jadi klon yang telah dilepas dan dibudidayakan oleh masyarakat. Banyak sekali di sini, tetapi ini tetap tanaman yang diperbanyak melalui pembiakan vegetatif karena istilahnya klon ini. Ya, misalnya kita kentang, ya. Kentang kan bisa diperbanyak dari umbinya. Umbinya kita lihat ada mata-matanya, mata itu yang ada titik yang agak menjorok ke dalam. Nah, itu sebetulnya mata. Nah, nanti dari situ akan kelihatan ini. Pada organ khusus tanaman akan terlihat bagaimana gambarnya kentang itu bisa bertunas, membentuk tunas dari matanya tersebut. Nah, karena kebetulan ibu yang buat.
Kemudian pisang, tadi kan Ibu sudah sampaikan, pisang itu bisa diperbanyak. Yang paling canggih sekarang kutu jaringan ya, dari bagian apa namanya apa namanya bonggolnya ya, dari bagian bonggolnya, kemudian bisa kita ambil. Kemudian selain kutu jaringan juga ada tadi berdasarkan anakan. Kemudian selain kutu jaringan dan anakan, maka bisa diambil dari jadi apa kutu jaringan, pisang dan anakan dan dari bonggolnya. Nah, bonggolnya tuh biasanya di bagian bawah, biasanya bulat besar. Nah, itu kelihatan ada matanya. Nah, bisa dibagi beberapa sehingga nanti akan menjadi individu yang baru. Nah, tetapi untuk yang sekarang karena anakan itu mudah sekali tumbuhnya, maka banyak orang yang supaya lebih cepat ya sudah dengan anakan saja. Nah, mudahkan. Tetapi sebetulnya kalau kita mau penanaman dalam jumlah banyak, maka kita melakukan dengan kultur jaringan. Ya. Kemudian pada apel, kemudian pada stroberi pakai runnernya, ya. Kemudian apel itu dirundukan. Nanti ada cara-cara bagaimana merundukan tanaman apel supaya menjadi individu baru. Ya, kemudian stroberi memakai runnernya. Jadi pada suatu tanaman induk itu nanti akan tumbuh runner. Nah, runner ya yang kalau sudah eh, apa kena tanah maka dia akan menumbuhkan akarnya. Makanya akhirnya stroberi itu menjadi stroberi yang baru ya. Kemudian galur ini populasi tanaman hasil seleksi melalui biji. Nah, nanti pada perkembangan tanaman secara generatif akan disampaikan ya. Tentunya ini melalui biji. Berarti ini seleksi tanaman melalui biji berarti ini merupakan pembiakan generatif. Ya. Nah, kalau varietas di sini galur yang telah dilepas dan dibudidayakan masyarakat. Jadi, kalau galur tentunya karena melalui biji berarti melalui pembiakan generatif. Nah, jadi galur yang telah dilepas dibudidayakan masyarakat. Tadi disampaikan misalnya padi, ya, padi, kemudian jagung, cabai juga dimuliakan, diperbanyak melalui biji yang tadi ya, dan tomat misal. Tapi yang lainnya kalian bisa ini sendiri ya, bisa nyari informasi sendiri. Nah, alasan utama penggunaan kultivar klonal, jadi kultivar yang berasal pembiakannya dari pembiakan vegetatif. Ini yang pertama adalah memastikan diperolehnya genotipe superior. Nah, kita kalau tahu kan kalau Bu, soalnya kalau disilangkan atau melalui penyerbukan terbuka, maka kita tidak tahu sifat yang mana yang dominan, sifat mana yang kurang dominan ya, sehingga itu nanti yang terlihat pada anakannya seperti apa. Nah, jadi kalau dengan vegetatif, dengan klonal, itu kita mengetahui bahwa misalnya kita mempunyai pohon, taruhlah pohon durian ya, pohon durian kita bagus, misalnya besarnya sampai 8 kilo, 7 kilo, atau 5 kilo juga sudah bagus. Kemudian rasanya manis. Biasanya durian kalau orang melihat itu inginnya rasanya manis ya. Kemudian misalnya baru hal-hal yang lainnya, misalnya tanamannya mudah dibudidayakan dan sangat tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, jadi dipastikan kalau kita mempunyai tanamannya durian itu bagus, nah dijadikan pohon induk. Nah, jadi batang atasnya kita bisa ambil, kemudian untuk disambungkan kepada batang bawah kita. Nah, tapi kita sudah tahu pasti bahwa genotipnya yang kita peroleh nanti ya berasal dari genotipe yang memang superior. Nah, jadi kalau dengan penggunaan pembiakan tanaman secara vegetatif, maka kita sudah pasti bahwa yang kedua adalah keseragaman dalam populasi. Nah, tentunya kalau misalnya, iya mudah-mudahan net mudah-mudahan bisa terdengar ya. Baik. Kalau keragaman populasi, misalnya kalau kultur jaringan, nah kultur jaringan, misalnya untuk pisang,
atau misalnya untuk tanaman yang lainnya. Tapi sekarang yang paling banyak yang sudah dibudidayakan adalah pisang. Nah, itu akan seragam hasilnya setelah melalui aklimatisasi, yaitu seragam dalam populasi. Nah, kalau misalnya kita ambil dari stek, ya stek kan kita sudah tahu bahwa misalnya stek berbatang keras ya, yang hanya 20 cm misalnya, maka nanti akan tumbuh tunasnya dalam kondisi yang seragam. Jadi di sini keseragaman dalam populasi betul-betul kita dapatkan. Kemudian kalau misalnya kita gunakan pembiakan tanaman asal dari grafting ya. Nah, tentunya nanti akan terlihat bahwa misalnya tingginya sama, jumlah tunasnya sama, sama juga dengan misalnya keseragaman di dalam hasil tanaman yang dari okulasi. Nah, jadi pada saat-saat nanti, ya pada saat kuliah-kuliah yang akan datang, maka akan terlihat tingkat keseragamannya. Ya. Kemudian di sini yang ketiga memfasilitasi perbanyakan. Jadi perbanyakan itu tidak hanya dengan generatif, ya, melalui penyerbukan pada bunga, tetapi ada perbanyakan melalui vegetatif dan organ khusus tanaman tadi. Nah, yang keempat adalah lebih cepat berbunga karena misalnya kita lihat misalnya dari hasil grafting, ya hasil grafting. Nah, atau hasil okulasi, maka yang dijadikan batang atas itu adalah tanaman tadi yang Ibu bilang kalau kita mempunyai genotipe superior. Nah, tanaman yang dijadikan batang atas itu berasal dari tunas atau dari pucuk yang tanamannya sudah melewati masa juvenil. Nah, jadi kalau tanaman itu kan dari mulai biji, kemudian tumbuh, kemudian melewati masa juvenil, kemudian masa dewasa. Jadi masuk ke masa generatif ya, kemudian yang bisa berbunga dan berbuah. Nah, tadi lebih cepat berbunga itu kenapa? Karena tunas yang kita sambungkan itu berasal dari tunas tanaman yang sudah melewati masa juvenil, jadi sudah berbunga dan sudah berbuah. Nah, biasanya nanti di bagian pembibitan, pengelolaan pembibitan akan diketahui bahwa yang lebih kriteria tanaman atau kriteria pohon yang bisa dijadikan pohon induk itu harus sudah 3 kali berbuah dan produksinya stabil. Jadi kita sudah pasti bahwa yang disambungkan itu, yang dijadikan pohon induk batang atasnya itu adalah dari genotipe yang superior. Jadi sudah 3 kali berbuah, kemudian rasanya juga stabil, itulah yang kita katakan sebagai genotipe superior. Jadi kalau misalnya disambungkan dengan batang bawah itu, maka lebih cepat berbunga. Biasanya 2 tahun untuk jeruk bisa sudah berbunga, 3 atau 4 tahun untuk mangga sudah bisa berbunga dan berbuah. Dibandingkan misalnya kalau kita menanam dari biji, jeruk itu bisa 4-5 tahun, kemudian mangga bisa 6-7 tahun. Kalau manggis itu malah sampai 8 tahun baru bisa berbunga kalau kita kembangkan dari biji. Tapi kalau menggunakan pembiakan vegetatif, misalnya dari grafting atau dari okulasi, maka akan lebih cepat berbunga karena bagian yang disambungkan itu berasal dari pohon yang sudah melewati masa juvenil. Kemudian yang kelima, dapat mengkombinasikan lebih dari satu genotipe dalam satu tanaman. Nah, kita lihat kalau misalnya Ibu contohnya mangga. Mangga misalnya dalam satu pohon, kalau kita misalnya biar gampang misalnya dalam satu pot tanaman ya, ada satu pohon mangga, maka misalnya ada 3 cabang. Biasanya mangga itu di pruning, disisakan 3 cabang. Kemudian nanti kan cabang itu akan tumbuh lagi tunas. Nah, disisakan juga 3. Jadi rumusnya dari 3 cabang nanti akan keluar 9 cabang, akan dipelihara 9 cabang. Nah, dari setiap cabang ini kalau kita sambungkan dengan genotipe yang lain itu memungkinkan. Jadi taruhlah misalnya dalam satu pohon mangga ini bisa mendapatkan yang satu mangga aromanis, yang satu mangga misalnya mangga madu. Ya. Kemudian kalau enggak Bu kurang, kalau hanya 2 kita ingin 3 silahkan gitu. Jadi tergantung dari apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Jadi dapat mengkombinasikan lebih dari satu genotipe dalam satu tanaman.
Kalau misalnya pada tanaman bunga yang sering dilakukan, tanaman bougainville misalnya, kita tidak hanya melihat satu warna saja putih, tapi bisa dicampurkan dengan putih dengan pink, atau misalnya yang paling banyak adalah putih dengan merah ya. Jadi ada cabang yang satu disambungkan dengan putih, cabang yang lainnya disambungkan dengan merah misalnya. Nah, jadi dapat mengkombinasikan lebih dari satu genotipe dalam satu tanaman ya. Biasanya pada tanaman buah dan tanaman hias ya. Kemudian yang keenam, agar dapat mengontrol fase perkembangan tanaman. Jadi karena kita tahu bahwa fase-fase perkembangan tanaman itu memang kita harus melewatinya dengan mengetahui sebetulnya apa saja. Misalnya pada fase pembungaan ya, kita harus memberikan input apa, jadi pemupukan yang seperti apa. Nah, jadi kalau dilakukan pembiakan tanaman secara vegetatif, maka otomatis tinggi tanaman itu tidak terlalu tinggi, sehingga kita bisa mengontrol fase perkembangan tanaman itu dari setiap saat, ya, memudahkan. Nah, kemudian asal-usul kultivar klonal. Jadi secara historis, populasi kultivar klonal telah dibudidayakan berabad yang lalu, justru alami dapat menempuh masa jutaan tahun. Itu sih memang secara alamiahnya memang gitu. Nah, ini ada contohnya anggur Cabernet Sauvignon dan Sultana kira-kira sudah dibudidayakan sejak 2000 tahun yang lalu. Kalau kita melihat misalnya gambar-gambar di prasasti atau kita lihat di apa namanya, kalau ada relief ya, relief di Mesir misalnya. Nah, itu sudah ada gambar pohon anggur ya. Kemudian kalau kita lihat relief, kalau itu kan di luar ya dari apa namanya piramida, kan banyak ya peninggalan-peninggalan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini misalnya di Candi Borobudur ya, sudah ada relief tanaman-tanaman. Kita tahu kan Candi Borobudur sejak dulu sudah ada ya. Nah, di sini ada di relief Borobudur ada pisang Ambon, pisang raja ya. Ini dari cerita tersebut terbentuk alami sejak jutaan tahun yang lalu ya, kalau melihat dari situ. Tapi kalau kita melihat apa buktinya, kita lihat dari relief candi, apa relief apa namanya piramida misalnya, atau relief dari Aztec misalnya, kerajaan Aztec di Amerika. Nah, sekarang dengan bioteknologi jauh lebih cepat. Nah, jadi kalau asal-usul kultivar klonal itu bisa dengan hibrida somatik atau embrio rescue. Jadi pada beberapa tanaman yang tidak bisa di apa namanya dikembangbiakan kembali, takutnya punah, maka diambil embrionya, kemudian kita tanam di kultur jaringan, maka kita bisa mereserve, jadi mengawetkan tanaman tersebut. Nah, kalau misalnya kita mempunyai tanaman ubi jalar misalnya, ubi jalar kan kalau misalnya untuk ubi jalar kan itu melalui stek ya, perkembangbiakan tanamannya. Kalau kita mau memelihara terus ubi jalar tersebut, maka kita harus menyetekkan lagi, kemudian menanam lagi, kemudian dari tanaman diambilkan steknya, kemudian diperbanyak terus, perbanyak terus. Nah, itu dengan seperti itu. Tetapi kalau kita tidak punya lahan, kemudian lahannya juga harus banyak, maka kita bisa apa namanya, bukan mengawetkan ya, tapi kita bisa memelihara tanaman ubi jalar tersebut di kultur jaringan. Jadi di reserve namanya reserve for apa tanaman-tanaman tertentu yang kita susah kalau kita harus tanam kembali. Nah, terus ini juga ada yang embryo rescue dan hibrida somatik. Nah, domestikasi awal ini zaman dulu ya. Ya, ini kalau kentang, ubi jalar, kemudian pisang, tebu, ini mudah dilakukan. Nah, kemudian kalau rambutan, durian, leci, dan mangga bisa juga menggunakan layering. Kalau zaman dulu kan begitu ya. Jadi ada durian misalnya, layering itu jadi merundukkan tanaman, di mana dia tempat merunduknya kena tanah, maka dia akan terjadi pengakaran. Nah, ini domestikasi awal dulu seperti itu. Nah, kalau misalnya rambutan itu dibiarkan dengan biji, maka karena penyerbukannya terbuka, durian juga sama penyerbukannya terbuka. Nah, kemungkinan tadi
kita tidak bisa mempertahankan sifat dari rambutan bagus yang kita punya. Ya, jadi misalnya ini kalau dulu dengan layering, maaf ini. Kemudian ini ada beberapa tanaman seperti apel, pear, cherry, plum, apricot. Nah, ini mungkin banyaknya di negara 4 musim ya, tetapi di sini kita sudah bisa menanam jeruk ya. Ini biasanya domestikasinya lebih sulit dilakukan, oleh karena itu dilakukanlah grafting ya. Grafting itu adalah penyambungan. Nah, tetapi dalam penyambungan kita memerlukan teknologi ya. Kita harus mengetahui hormon apa yang bisa mempercepat terjadinya penyambungan, kemudian media tumbuh, kontrol lingkungan, kutu jaringan. Kan kutu jaringan sekarang sudah apa namanya? Sudah maju. Kemudian ada benih sintetik. Nanti pada saat mengenalkan tentang pembiakan generatif akan disinggung tentang benih sintetik tadi. Nah, yang penting di sini ada teknologinya kontrol lingkungan ya, supaya tanaman-tanaman tersebut bisa diperbanyak secara berhasil. Nah, biasanya ya untuk pembiakan tanaman ini dilakukan pada tanaman hias, tanaman lanskap, tanaman perkebunan, dan tanaman kehutanan. Ya, supaya itu tadi menjamin bahwa sama dengan aslinya, sama dengan induknya, kemudian dijamin juga keseragamannya. Kemudian kalau untuk tanaman perkebunan atau tanaman buah misalnya, itu bisa menghasilkan lebih cepat masuk fase generatif, jadi lebih cepat berbunga, kemudian sehingga bisa dilakukan bisa mempercepat pembuahannya. Ya, itu tadi. Nah, asal usul kultivar kloner, sini seleksi seedling. Hampir semua kultivar kloner berasal dari seleksi tunggal dari populasi seedling. Ya, jadi seedling itu dari mulai biji kemudian tumbuh tunasnya, baik tanpa sengaja maupun hasil breeding, jadi hasil persilangan ya yang terencana. Jadi seperti misalnya P1 kali P2 sama dengan S0 populasinya klonal. Kemudian hasil kloni perlu diuji di berbagai lokasi, jadi apakah sama atau tidak ya, apakah ada keragaman atau sudah seragam. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa kalau misalnya hasil persilangan itu ada interaksi genotipe dan lingkungan ya, antara genotipe dan lingkungan yang menghasilkan fenotipe. Jadi fenotipik. Jadi harus diingat di sini ada genotipe dan lingkungan ada fenotipik. Nah, jadi walaupun misalnya hasil pembiakan secara klonal itu secara teorinya adalah sama dan seragam, tapi di sini tetap ada interaksi genotipe dan lingkungan. Jadi fenotipenya kemungkinan berbeda. Nah, ilustrasi seleksi dan perbanyakan massa secara klonal ini generasi tetua ya, tetua. Maka kalau disilangkan menjadi S0 di sini disebut progeny seedling ya. Kemudian kita kalau ditanamkan lagi bijinya, maka ini ada S1A sampai S1Z. Jadi ini generasi klonal pertama ya. Kemudian nanti ada generasi klonal kedua, ketiga sampai ke X. Jadi ilustrasi bagaimana melakukan seleksi dan perbanyakan massal secara klonal. Nah, kemudian dalam pembiakan tanaman juga kita mengenal kata mutasi. Jadi mutasi yang dilestarikan merupakan sumber kultivar klonal yang kedua. Jadi mutasi terjadi pada molekul DNA dan terwariskan biasanya, jadi secara genetik. Bila bagian yang termutasi berhasil di cloning, ya, diduplikasi atau diperbanyak, istilahnya di duplication atau translocation, kemudian di inversi, ya, maka dalam segregasi rekombinasi kromosom, maka nanti akan kita lihat ada aneuploidi atau menjadi poliploidi, ya. Nah, kemudian nanti akan kita temui juga di dalam minggu-minggu depan perkuliahan kita tentang albino, kemudian variegata. Jadi biasanya itu sebagai contoh mutasi yang umum terjadi. Kalau kita lihat, kadang-kadang kan kita melihat daun, ada yang itu ya daunnya tidak hijau, ada daun yang setengah hijau, setengah putih, kemudian ada yang putihnya hanya sepertiganya, nah itu katakan variegata. Tapi juga ada yang albino, jadi tidak hijau, langsung saja zat hijau daunnya, klorofilnya berkurang, itu katakan albino. Nah,
sebetulnya ya mutasi ini terjadi pada apel mana lagi. Nah, jadi apel mana lagi pada saat itu merupakan mutasi dari apel malang. Nah, dari Room Beauty. Room Beauty kan bagus ya, ada merah, merah kehijauannya sedikit ya. Kemudian ukurannya besar. Nah, tetapi apel mana lagi ini adalah sebetulnya mutasi dari apel marang Room Beauty. Nah, apel mana lagi kan warnanya hijau. Nah, jadi hijau itu memang karena tidak jadi pada saat berbuah, kalau misalnya saat berbuah itu kalau Room Beauty itu kan akan kena sinar matahari, maka akan terjadi perubahan warna kulit buahnya menjadi merah hijauannya sedikit. Nah, tetapi kalau mana lagi ini dibungkus sehingga tidak mendapatkan sinar matahari sehingga menghasilkan kulit buah yang hijau. Nah, ini kulit buah yang hijau kemudian karena tadi mengalami perlakuan tertentu. Nah, ukuran buahnya menjadi lebih kecil dari Room Beauty. Nah, tapi ini memang merupakan kejadian yang ada di Malang, tapi perlu dikaji kembali dari hasil-hasil tulisan tentang mana lagi dan Room Beauty. Nah, memang rasanya hampir sama, hanya berbeda warna dari kulit buahnya dengan mana lagi dan Room Beauty. Nah, kita kalau melihat ini gambar kartunnya bagaimana sel tanaman ya, ada di dalam itu seperti begini, ada mRNA, nah, molekulnya adalah seperti gini ya, mengandung amino asid, kemudian bentuknya nanti ada kodon begini, kemudian ini terjadi di dalam sitoplasma dan ribosom. Ini untuk mempelajari ilustrasi sebetulnya di dalam sel tanaman itu seperti apa. Nah, kemudian ini untuk mempelajari, menambah pengetahuan tentang gen tersebut ya. Jadi ini gen ini akhirnya menentukan sifat dari tanaman itu ya. Kalau misalnya dia terjadi dari nukleotida, kemudian terjadi modifikasi, kemudian terjadi protein. Nah, ini adalah perbanyakannya. Jadi cell factory-nya itu bagaimana dari gen tersebut ya. Jadi kita sudah belajar bersama kalau gen itu adalah ciri dari suatu tanaman. Jadi bagian yang kecil dari tanaman terkecil dari tanaman tersebut yang memang mencirikan tanaman tersebut. Nah, ini ilustrasi lain bagaimana sebetulnya membran sel ini terdiri dari di dalamnya ada kalau terjadi mutasi seperti apa, kemudian ribosom seperti apa, kemudian proteinnya seperti apa. Ini ada juga nukleus ya, nukleusnya seperti apa sehingga kita tahu bersama. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus dipelajari kembali untuk pembiakan tanaman ini ya, tentang mitosis ini. Nah, kita kenal kan kalau mitosis itu ada profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Jadi awalnya secara singkatnya, ini maaf, dari satu sel ini, kemudian setelah fase profase, metafase, dan anafase, telofase menjadi dua sel seperti ini. Jadi ini two daughter cell, jadi menjadi dua sel ini ya. Nah, pada prosesnya ini adalah pada proses profase ada seperti ini, metafase ini, anafase, kemudian mulai berpisah ya. Jadi kromatidnya mulai berpisah. Nah, kemudian pada saat telofase, pada saat telofase terbentuk sitoplasma. Sitoplasma setiap selnya yang ini. Jadi akhirnya membelah sehingga menjadi dua sel. Nah, jadi di dalam perkembangan sel tanaman, ya, di dalam perkembangan sel tanaman ada mitosis. Ya, kalau meiosis itu pengurangan jumlah kromosomnya. Jadi ada mitosis ini. Nah, pada saat perkembangan vegetatif, pembiakan dengan secara vegetatif, maka mitosis ini memegang peranan penting karena dari situ kita bisa memperbanyak sel ini dengan baik. Nah, dengan bioteknologi sekarang kan memang sudah berkembang ya.
ada iptek modern sudah berhasil mengembangkan mutasi buatan atau pengubahan total individu tanaman pada level seluler dan subseluler. Kemudian teknologi rekombinant DNA dilakukan dan mengkulturkan fragmen DNA, kemudian dimasukkan lagi ke dalam inti sel tanaman. Jadi dikatakan itu tanaman transgenik. Nah, supaya kalian lebih mengetahui lagi tentang apa itu tanaman transgenik, kalian bisa ini aja langsung browsing di Google ya, tanaman transgenik atau cara mendapatkan tanaman transgenik. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan informasi tersebut, siapa yang bisa sharing tulisannya atau tulisan yang ditemukan di dalam Google tersebut ke WAG-nya. Nah, silahkan. Tentunya pasti ada berbagai macam sumber nanti ya, supaya teman lain yang belum mendapatkan bisa memperoleh informasi tentang transgenik itu dengan baik. Kemudian mutasi buatan, sini ada memakai radiasi sinar gamma, kemudian perlakuan kolsisin, ya salah satu bahan kimia untuk poliploidi, penambahan atau peningkatan jumlah kromosor. Kemudian ada transfer gen di sini. Nah, ini melalui mutasi buatan. Kalau tadi yang Ibu ceritakan tentang apel di Malang itu adalah mutasi alami, ya. Nah, ini ada mutasi buatan yang paling banyak dilakukan adalah pada tanaman hias, jadi melalui radiasi sinar gamma. Tapi memang kemungkinannya itu kita bisa mendapatkan yang baiknya atau yang buruknya. Jadi ada beberapa kemungkinan di situ. Nah, jadi coba yang harus kalian cari ya nanti adalah tentang tanaman transgenik, kemudian cara mutasi buatan. Jadi transgenik dan mutasi buatan, ya. Atau kalian bisa memasukkan clue-nya, misalnya radiasi, ya, radiasi sinar gamma, atau perlakuan kolsisin untuk poliploidi. Ya, misalnya pada anggur itu supaya buahnya besar, ada perlakuan kolsisin. Ya. Nah, untuk menambah pengetahuan, coba cari di Google ya tentang transgenik, kemudian mutasi, kemudian radiasi sinar gamma, atau misalnya poliploidi. Ya, jadi itu bisa menambah pengetahuan kita tentang pembiakan tanaman ini. Nah, ini ilustrasinya bagaimana di dalam sel tanaman ini, kemudian di sifat-sifatnya dibuat di dalam seperti ini untuk memahami lebih lanjut tentang sel tanaman dan sifat yang mencirikan dari tanaman tersebut ya. Ini ukurannya base pair 11864 BP base pair. Nah, ini bagaimana kalau menyisipkan inserting DNA sampel pada plasmid. Jadi biasanya kalau kita mau masukkan transfer gen, misalnya transfer gen pada suatu tanaman, maka kita memerlukan plasmid ini ya. Plasmidnya kita potong kan di sini, kemudian DNA tersebut kita disisipkan ya. DNA tersebut kita sisipkan di sel tanaman. Ya, kemudian nanti setelah itu ada DNA rekombinase ligase. Jadi nanti kalau kalian lebih tertarik masalah ini bisa pada materi pembiakan tanaman yang selanjutnya setelah UTS bagian bioteknologi ya, mungkin lebih memahami tentang bagaimana cara menyisipkan DNA pada plasmid. Nah, ini kalau bagaimana cloning dilakukan pada plasmid ya. Jadi ini misalnya di sini gen yang untuk resistan antibiotik ya dimasukkan ke sini, kemudian terjadi rekombinasi DNA, kemudian ini terjadi hibridisasi dan DNA ligase di sini. Nah, akhirnya di sini menjadi bakterinya bisa dimatikan, atau di sini bakteria plated on medium ditambah antibiotik. Jadi di sini hanya bakteri yang mengandung containing rekombinan DNA yang tumbuh. Jadi hanya bakteri yang mengandung rekombinan DNA yang bisa tumbuh. Kemudian setelah itu baru dipurifikasi. Ya, jadi itulah kita bisa membuat cloning memakai plasmid.
Nah, kalau di tanamannya adalah seperti ini secara umumnya. Nanti kalau memerlukan lebih lanjut keterangannya, coba kalian cari lagi tentang cloning into plasmid, ya, cloning into plasmid. Ya. Nah, tapi secara umumnya ini misalnya suatu tanaman, ya, tanaman itu adalah susceptible terhadap serangga, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tanaman ini mau dibuat sebagai tanaman yang resisten terhadap insek supaya tidak disukai insek gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana dengan transfer gen? Transfer gen ini ada insect resistant gen. Jadi dari tanaman yang mempunyai atau sudah resisten, jadi mempunyai gen yang resisten, ya, kemudian kita ambilkan, ya. Jadi ini insect resistant gen, jadi gen yang memang sudah resisten terhadap insek diambil, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid, ya, dengan melalui bakteri ini, ya, ada plant cell, di sini ada nukleus, ada plant DNA, kita pakai shotgun method atau transfer gen yang lainnya, ya. Nanti di bagian bioteknologi bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, ini kemudian setelah itu maka tadi ada bakterial DNA, jadi hanya DNA bakteri yang kita lihat ya, hanya bakteri plated on medium, jadi hanya bakteri yang mengandung rekomendasi DNA yang tumbuh, ya. Jadi yang ini maka kemudian di dalam tanaman itu maka terjadilah tanaman yang resisten terhadap insek. Jadi insect resistant plant. Jadi karena apa? Tanaman tersebut sudah di transfer gen, jadi gen sudah disisipkan, ya, sudah disisipkan ke dalam nukleus ini, ya, nukleus ini. Sehingga dengan bantuan bakterium, maaf, ya. Jadi kita kembali pada keragaman dalam klon, jadi kimera dalam satu individu terhadap keragaman genetik terjadi karena mutasi sel tunggal yang terlestarikan dalam organ dan strukturnya. Contoh buahnya benjol-benjol misalnya, itu termasuk kimera juga. Kemudian daun varigata, ya. Biasanya orang bilang, oh ini varigata, tapi jangan sampai terkecoh bahwa itu sebagai gejala infeksi virus. Jadi kalau sudah putih-putih itu atau kuning atau hijau pucat, itu kemungkinan juga ada gejala infeksi virus. Nah, kalau varigata itu berbeda. Nah, jenis-jenis kimera, ya, jadi jangan sampai itu adalah gejala infeksi virus, tapi disamakan dengan kimera, itu berbeda, ya. Nah, jenis-jenis kimera ini ada periklinal, meriklinal, dan sektoral. Biasanya terwariskan, jadi diwariskan. Nah, biasanya kalau kita akan mempelajari kimera, maka kita akan mempelajari pada tanaman hias. Ini di rumah Ibu sekarang hujan besar, jadi mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas. Nah, kalau kimera itu adalah seperti ini, ya. Ini kayak sektoral. Ini pada daun anggur, ya. Sebetulnya daun yang normalnya harusnya ada daun yang normal, ya, di sini. Warnanya hijau, ya, semua. Warnanya hijau semua, ya. Tetapi di sini ada kimera nih, kimera sebagian. Jadi dibilangnya sebagai kimera sektoral. Nah, ada juga yang kimera ini apa namanya sebagian begini, ya, sebagian seperti ini. Ada juga ini nggak sampai sebagian, tapi ada sektoral. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana kimera terjadi pada daun anggur seperti ini. Kalau daun anggur yang normalnya adalah hijau semua. Nah, ini kemungkinan yang terjadi pada grafting. Ini nightshade itu kalau nggak salah kecubung, ya, kecubung. Ini batang bawahnya tomat. Jadi batang bawahnya tomat, kemudian di grafting dengan nightshade ini kecubung. Nah, maka kalau pada saat grafting ini akan terbentuk kalus, ya, kalus seperti ini. Nah, jadi akan terbentuk kalus. Jadi kalau kita belikan bentuk graftingnya,
penyambungannya seperti ini, maka akan terbentuk kalus. Di sini pada saat ini karena tomat, maka di sini akan terbentuk tomato bud, ya, tomato tunas dari tomat. Maka di sini ada tunas dari kecubung ini. Nah, pada suatu penyambungan, maka kemungkinan ada terjadi tunas-tunas yang kimera. Jadi perpaduan antara tomat dan kecubung ini, ya, perpaduannya seperti apa. Nah, biasanya kalau pada pembiakan vegetatif ini adalah yang paling bawahnya adalah yang liar, ya, seperti misalnya tomat dan takokak. Tomatnya bagian atas, takokak bagian bawah yang lebih ini. Tapi ini hanya ilustrasi bagaimana kalau pada saat kita menyambungkan tanaman yang berbeda, ya, maka ada kemungkinan di sini akan keluar tunas yang dari batang bawah, dan di sini keluar tunas dari batang atas, maka ada kemungkinan dari satu spot ini ada bagian yang bisa kemungkinan menghasilkan kimera, tapi belum pasti juga. Nah, ini pada sambung biasa, ini pada sambung sisip. Sambung sisip itu hanya sebagian. Kalau ini sambung tengah ini, maka yang menempel adalah jaringan floem, ya, jaringan floem dan silemnya secara dua arah. Tapi kalau sambung sisip ini hanya satu arah saja, namanya sambung sisip. Sambung sisip juga sama. Jadi pada perpaduan antara batang bawah dan batang atas kemungkinan akan terjadi tunas kimera. Jadi kemungkinan akan terjadi tunas kimera. Nah, ini kalau pada pada mutasi kalau terjadi pada di sini unlayer, jadi tidak beraturan. Kalau ini ada mutasi pada layering. Jadi di sini L1 luar, L2 tengah, kemudian L3 dalam. Maka kalau terjadi pada jaringan meristematik, mutasi itu kalau terjadi pada jaringan meristematik, ya, yang layering, maka akan terjadi seperti ini. Ada yang stabil periklinal, ada yang unstabil meriklinal, dan ada yang original, tidak terkena apa-apa, ya, tidak terjadi perubahan. Nah, tetapi kalau misalnya mutasi terjadi pada sel meristematik itu sel yang ujungnya. Nah, kalau mutasi terjadi pada yang tidak berlayer, ya, maka akan ada 4 kemungkinan di sini, ya. Jadi akan terjadi stable mutan, ya. Kemudian sini unstable sektoral, kimera. Jadi ada kimeranya sektoral, ya. Seperti tadi yang anggur itu adalah kimera sektoral. Jadi ada yang bagian putih dan bagian yang original. Ada juga yang original seperti ini. Jadi tergantung dari mutasi itu terkena bagian yang mana dalam layering. Nah, kalau ini unlayer, tidak ada layernya. Kalau ini ada layeringnya, ya. Jadi kalau pada yang unlayer ini, maka kemungkinannya bisa bervariasi. Jadi ada stable mutan, ada yang unstable sektoral. Nah, kita kalau lihat sini 3 macam kimera, ada kimera periklinal, meriklinal, dan sektoral. Nah, ini kalau tunas yang meristematik ada tunas yang sebelah sini, ya, apical meristem, ada leaf primodia, kemudian di sini juga axillary bud. Jadi kalau kita lihat tunas-tunas pucuk itu, maka akan kelihatan sini meristemnya. Jadi sini adalah sel yang selalu membelah, tadi melakukan proses mitosis yang tadi. Nah, kalau kimera itu terkena ini, tadi kalau yang layering bagaimana, kalau unlayering bagaimana. Nah, tapi kimera ini ada yang periklinal, meriklinal, dan sektoral. Nah, kalau yang sektoral, kalau komplit mutasi adalah mutasi seperti ini. Tapi kalau sektoral, tadi ada yang setengahnya seperti ini. Kalau yang tidak termutasi, ya tetap saja selnya akan warna hijau yang tadi. Nah, tetapi kalau periklinal, maka hanya bagian pinggirnya saja yang berkimera. Jadi yang bagian putihnya hanya bagian pinggirnya saja. Kalau meriklinal itu hanya sebagian, ya, seperti ini. Nah, jadi
pada kejadian kimera ini kita mengenal ada periklinal, meriklinal, dan sektoral. Kalau sektoral lebih besar. Kalau periklinal itu hanya sekelilingnya saja. Nah, ini tentang transposon elemen ya, ditemukan oleh Dr. Barbara. Jadi keragaman, genetik. Jadi umumnya bergejala munculnya warna khusus yang uniform dengan pola bercak dan ukuran yang beragam. Misalnya pada talas ya, kolokasia kan talas sekarang talas hias ya banyak ya. Tadi Ibu menambahkan tapi Ibu cari fotonya yang cocok nanti. Mudah-mudahan minggu depan kita lihat ya. Jadi munculnya warna-warna khusus pada kolokasia ya, bagus sekali. Kemudian di Bahia itu ada warna hijau, kemudian ada total putih. Nah itu tidak polanya beragam ya. Jadi biasanya disebabkan oleh faktor genetik mobile. Kemudian keragaman somakona, biasanya keragaman terjadi pada tanaman hasil kultur in vitro, terutama dari kultur sel. Nah, jadi kalau keragaman itu tergantung dari ukuran selnya yang kita in vitrokan. Jadi kalau makin banyak ukuran selnya, makin banyak juga kemungkinan keragamannya. Nah, kenapa Bu bisa terjadi keragaman? Ya karena di dalam in vitro kita menggunakan beberapa bahan kimia untuk menumbuhkan tadi, bisa menumbuhkan akarnya, bisa menumbuhkan tunasnya, bisa menumbuhkan kalusnya. Nah, kemungkinan itu terjadi keragaman somaklonal. Nah, kalau ini sebetulnya transposable element ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini kalau diinsersi diselipkan gitu ya. Kemudian transposable elemennya adalah seperti ini. Nah, yang terinterupsi, jadi gen F yang terinterupsi ini kalau di dalam jagung itu akan menghasilkan warna yang berbeda gitu. Nah, ini ada transposon elemen, kemudian other gen sama transposable elemen. Tapi ini tidak mencerminkan gennya yang berbeda. Jadi ini adalah kalau jagung ini hasil dari perkembangan atau pembiakan secara generatif ya, tapi yang berhubungan dengan transposable elemennya ini, jadi makin banyak gen yang terinteraktif, yang terinterupsi, maka kemungkinan makin banyak warna yang gelapnya. Kalau jagung kan sebetulnya kuning ya, kalau paling-paling ya ada yang keputihan seperti ini. Tapi kalau ini hanya ilustrasi bagaimana kalau banyak gen F-nya terinterupsi, maka akan menghasilkan penampilan jagung yang warnanya lebih gelap. Sekarang lihat sini pengaruh lingkungan. Jadi kita tahu bahwa ada interaksi genetik dan lingkungan. Lingkungan itu apa, Bu? Nah, misalnya suhu ya. Apalagi di daerah tropis ya, suhu kadang dingin, kadang-kadang panas, suhu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Kemudian kita mengalami suhu malam ya. Jadi kadang-kadang suhu malam itu bisa sampai dingin sekali. Kemudian ada fotoperiode. Jadi lamanya cahaya menyinari tanaman tersebut, fotoperiodisme. Kemudian ada intensitas cahaya, kekuatan cahayanya kan ada cahaya yang terik sekali, ada cahaya yang biasa. Jadi karena pengaruh lingkungan ini ada interaksi genetik dan lingkungan. Nah, ini bisa mempengaruhi tanaman menghasilkan buah. Jadi ukuran buahnya, bentuk buahnya, kemudian umur tanamannya pun akan dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian penampilan, kemudian kemampuan berbunga, berumbi, kemudian ukuran umbi juga sangat dipengaruhi. Kemudian figur tanaman, bentuk tanaman, dan perubahan juvenilitas yang Ibu tadi bilang. Jadi kalau tanaman itu dari mulai tumbuh, kemudian berkecambah, kemudian melewati masa juvenil, jadi masa ke arah dewasa, kemudian setelah habis masa juvenilnya mengalami dewasa, jadi masuk ke perkembangan generatif. Nah, jadi sebelum masuk ke generatif biasanya mengalami masa juvenilitas. Nah, jadi lingkungan ini bisa mempengaruhi perubahan
Jadi mempengaruhi juvenilitasnya, bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Tapi biasanya lingkungan ini akan mempercepat mencapai juvenilitas. Ya. Nah, kalau misalnya tanaman yang dibiarkan dengan tanaman vegetatif, maka itu jelas juvenilitasnya dipercepat karena memang batang atas yang disambungkan yang tadi Ibu bilang karena melewati pembiakan vegetatif itu berasal dari tanaman yang sudah melewati masa juvenil. Ya, kemudian kita lihat sebentar. Oh, ini kosong karena tadi Ibu mau menambahkan ya, menambahkan gambar yang terjadi keragaman pada Colocasia, jadi thales atau pada Dieffenbachia, tapi tadi Ibu cari gambarnya kurang sesuai. Nah, sekarang keragaman non-genetik. Jadi di sini pengaruh lingkungan terhadap keragaman fenotipik. Secara teoritis tanaman dalam klon memiliki kesamaan genotipe. Maka seleksi berdasarkan fenotipe tidak dianjurkan, ya. Tidak dianjurkan karena fenotipe adalah fungsi genotipe kali lingkungan. Jadi kalau kemungkinan kalau kita melakukan seleksi berdasarkan fenotipe, maka itu adalah fenotipe yang palsu karena itu bukan genotipe ya, bukan genotipe. Jadi variasi fase pertumbuhan dan perubahan dalam pendewasaan. Jadi juvenilitas versus maturity, jadi maturitas. Nah, jadi setiap tanaman itu dari mulai tumbuh, berkecambah, kemudian masuk juvenil, barulah dewasa. Nah, kalau untuk buah-buahan, mereka akan bisa berbunga kalau sudah melewati masa juvenil. Nah, ini istilah-istilah yang akan kalian temui nanti pada saat mempelajari pembiakan vegetatif ya. Topofisis misalnya perbedaan orientasi tumbuh. Kalau ortotrop ada vertikal, plagiotrop horizontal, ortotrop itu vertikal. Kemudian ini lada panjat biasanya dari ortotrop, kemudian lada perdu dari batang pembawa buah yang plagiotrop. Nah, nanti pada saat mempelajari pembiakan dengan organ khusus ya, nanti akan dilihat bedanya ya. Ini ada melinjo kan, ini ke atas, cemara buaya ke pinggir ya, akan terus ke pinggir. Ini cemara buaya karena berasal dari pertumbuhan yang horizontal. Kemudian infeksi patogen sistemik bisa karena virus, mikoplasma, bakteri, cendawan, kemudian viroid dan bakteria. Nah, ini patogen dan pembiakan vegetatif ya. Biasanya yang memori adalah virus ya. Kemudian fitoplasma. Jadi mycoplasma like organism. Biasanya pada stroberi misalnya. Kemudian ada bakteri, ada viroid ya. Misalnya terjadi pada avocado sunblock. Jadi pada buahnya ya. Kemudian krisantemum bunga tanaman krisan yang terhambat ya, stunting ya, patogen dan pembiakan vegetatif. Kemudian kita lihat sebentar, Ibu ada telepon. Sebentar, tolong Kak. Sebentar ya, Ibu harus jawab. Secara online, mohon maaf, nanti kali ya. Ya, ya, ya. Mohon maaf. Biasa kalau telepon dikira perlu, tetapi mereka tidak tahu kalau ada orang di rumah ya pikirnya bisa ini, padahal kita bisa melakukan macam-macam. Nah, kita kembali ya pada manajemen cloning, ada karakterisasi sumber propagula untuk menjamin kebenaran nama. Nah, jadi harus dilakukan uji fingerprint, jadi uji sidik jari. Jadi analisis DNA. Jadi untuk melihat keragaman yang ada, apakah memang sudah seperti yang kita inginkan atau tidak, maka
harus dilakukan dengan analisis DNA. Ada juga yang lebih sederhana dengan analisis isosim ya. Nah, kalau analisis DNA bisa menggunakan RFLP, di sini restriction fragment length polymorphism dengan menggunakan PCR, jadi polymerase chain reaction, atau RAPD. RAPD ini random amplified polymorphic DNA. Nah, nanti akan dipelajari lebih lanjut di dalam perkuliahan tentang bioteknologi. Nah, uji true to type, jadi uji klonal, turunan klonal, supaya tahu bahwa turunan klonal itu adalah betul yang kita inginkan, true to type namanya. Jadi ini adalah seleksi fenotipik dilanjutkan seleksi genotipik. Jadi pada saat melakukan uji klonal, kita lihat dulu secara fenotipik ya. Kemudian kita lihat, kemudian dilanjutkan apakah memang betul atau tidaknya sama dengan induknya, ya baru kita melihat seleksi genotipik. Ya. Atau misalnya yang paling mudah, setelah seleksi fenotipik, jadi kelihatannya sama, ya, tapi kita belum tahu apakah memang betul atau tidak DNA-nya atau genetiknya sama dengan DNA pohon induk. Nah, maka kita lanjutkan dengan misalnya isosim analisis, tapi isosim analisis itu hanya untuk menguji protein, belum sampai ke DNA-nya. Oleh karena itu baru dilanjutkan dengan seleksi genotipik. Ini salah satu contohnya kalau bagaimana uji DNA. Jadi uji DNA melalui fingerprint ya. Nah, ini isosim ya, dengan isosim, tapi di sini bisa mendekati. Kemudian tapi sekarang orang sudah sampai ke fingerprint melalui DNA, tetapi biaya yang dibutuhkan untuk DNA itu lebih tinggi daripada untuk isosim ini, ya, isosim. Kebebasan dari patogen ada inspeksi visual, ada indexing kultur, ada indexing virus, ada uji serologi dan metode biokimia. Biasanya melakukan elektroforesis, jadi pemisahan bahan-bahan yang ada di dalam tanaman. Nah, ini kultur untuk induksi indexing patogen ya dari tanaman. Ini yang akan berpenyakit, kita dilihat apakah memang patogennya memiliki apa saja ya. Kemudian dilihat seperti ini ya. Ini misalnya pada tanaman krisan. Jadi untuk melihat apakah tanaman krisan itu terinfeksi verticillium atau tidak ya. Ini dilakukan di laboratorium ya. Kemudian grafting dan budding, ini grafting, kemudian budding itu adalah okulasi ya untuk indexing transmisi virus. Jadi kita dicobakan yang sudah pada strawberry misalnya, kalau sudah terinfeksi virus bagaimana, tapi kita cobakan di graftingkan ya atau di buddingkan. Jadi tunasnya yang kita tempelkan. Kemudian kita lihat nanti 30 hari kemudian kalau virusnya positif, di sini akan ada nekrosis ya di sini. Kalau untuk melihat apakah ada virusnya atau tidak, maka setelah 30 hari, maka hasil budding ini ada nekrosis. Tetapi kalau virusnya negatif, maka tidak ada apa-apa, ya, seperti ini. Ya. Kemudian double budding test ini seperti ini untuk melihat apakah tanaman tersebut terinfeksi virus atau tidak. Nah, kemudian kultur meristem nanti lebih lanjut dijelaskan di dalam bioteknologi nanti setelah UTS. Nah, jadi ini di dalam cutting itu biasanya stack ya. Kemudian biasanya dihilangkan older leaf-nya yang daun-daun tua. Nah, kemudian kita akan tahu akan ada di sini ini tadi shoot tip-nya. Jadi shoot tip-nya ini ada jaringan meristematis yang memang selalu membelah, melakukan tadi mitosis ya. Nah, ini yang selalu melakukan mitosis. Kemudian shoot tip grafting, kemudian dikembangbiakan di dalam kultur in vitro ya. Kemudian ditumbuhkan, kemudian setelah ditumbuhkan diakarkan ya, seperti ini. Jadi ini adalah kultur meristem untuk menghilangkan tanaman itu terkena virus. Ini ada positif reaksi, bagaimana kalau negatif reaksi tidak ada seperti ini, jadi substrat ini tidak berbeda warnanya. Jadi
no color appears ya. Jadi ini kalau di sini ada bereaksi, maka ada pewarnaan menjadi kuning ini. Nah, jadi di sini sama dengan prosesnya bagaimana antibodinya untuk ini virusnya seperti ini. Jadi bagaimana ada reaksi positif dan reaksi negatif. Ini kalau blotter, kalau kita akan menguji apakah tanaman tersebut indexing terkena virus atau tidak ya. Ini caranya jadi plotter. Jadi kita lihat ini misalnya dari tanaman yang mana yang bagian A ya. Tesnya yang 1, 2, 3 sampai 10 tanamannya, ini ke sini beberapa jumlahnya, ini biasanya jenisnya yang ke bawah ya. Kemudian kita bisa lihat di sini oh yang tidak terinfeksi virus yang mana ya di sini. Jadi ini untuk indexing bagaimana virus itu. Nah, sekarang metode mengeliminasi patogen ada seleksi bagian yang tidak terinfeksi pada bagian tanaman yang terinfeksi bakteri. Jadi seleksi bagian yang tidak terinfeksi dari seluruh tanaman yang terkena. Kemudian ada yang kedua, kultur meristem. Jadi pada tanaman yang terinfeksi virus. Tadi kan kultur meristem sudah disampaikan ya. Kemudian yang ketiga, heat treatment. Jadi langsung dipanaskan. Kemudian ada termoterapi. Ya biasanya untuk eliminasi virus. Jadi misalnya dimasukkan ke dalam suhu 40 derajat selama 7 hari. Nah, kalau misalnya eliminasi patogen ini sulit dilakukan, ya menanam melalui biji. Jadi banyak virus tidak ditransmisikan melalui biji. Jadi kalau misalnya cara 1, 2, 3, dan keempat ini susah dilakukan untuk mengeliminasi patogen yang ada dalam tanaman, maka ya sudahlah menanam tanaman tersebut melalui biji. Jadi menanam tanaman melalui biji tidak semuanya negatif, tapi di sini banyak virus yang tidak bisa ditransmisikan melalui biji sehingga tanaman bisa bebas dari virus. Nah, ini identifikasi klon dasar bebas virus. Ya, ini klon, kemudian ada identifikasinya. Jadi ada klon dasar nomor 1, ini memakai heat treatment, ini ada non treatment. Ya sudah ini dibuang saja. Nah, kalau pakai heat treatment nanti kita bagian yang selamat, maka kita membuat foundation block. Jadi perbanyakan nanti ada blok fondasi di sini namanya. Kemudian kalau blok fondasinya sudah ada, maka kita registrasikan dan sertifikasi. Kemudian barulah didistribusikan secara komersial. Nah, nanti bagian perbanyakan klon sampai dengan registrasi, sertifikasi, dan distribusinya akan kita pelajari lebih lanjut di dalam pembibitan. Jadi kuliah pembibitan dengan Ibu nanti pada setelah UTS. Nah, kemudian foundation clonal system, wah ini sudah habis. Jadi ada initial selection, ada maintenance in foundation block. Kemudian ada multiplikasi dan distribusi. Nah, nanti pada saat kuliah pembibitan akan lebih dijelaskan kembali. Nah, ini ilustrasi manajemen pembibitan ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengetahui bagaimana manajemen pembibitan. Jadi ada 3 step ya, ada perkembangan ya, development, kemudian step kedua ada maintenance, perawatan, dan yang ketiga ada multiplication dan distribusi. Jadi perbanyakan ya dan distribusikan. Jadi kita mendistribusikan klon-klon yang sudah aman. Nah, pada ini adalah stoknya seperti apa. Sini ada analisis awal, inspeksi visual, uji virus, dan uji progeni. Kemudian setelah itu dikembangkan sini masuk ke maintenance. Maintenance ini perawatan. Jadi di sini ada tadi blok fondasi tadi adalah blok pohon induk di sini. Nah, kemudian kalau sudah blok pohon induk ada, maka itu tadi semua batang atas atau semua tunas atau semua bahan stek harus dimulai dari blok fondasi ini. Jadi ini multiplication. Nah, ini ada sumber bloknya, kemudian terjadi propagasi. Propagasinya tadi bisa beli dengan stek, apa grafting atau budding. Budding itu adalah okulasi atau dengan misalnya dengan cangkok aja. Nah, nanti tentunya 4 macam cara pembiakan vegetatif ini bisa dipelajari di setelah UTS ya. Kemudian akhirnya nanti memperbanyak propagasi ini, increase block, kemudian langsung terjadilah Commissura plant. Nah,
inilah bagian pembibitan ini yang harus distribusi untuk komersial plant. Baik, secara sekilas tentang apa yang harus diketahui antara pembiakan vegetatif dan pembiakan generatif sudah Ibu sampaikan, dan tadi